اقرأ. اقرأ ثاني. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi al-kiram wa ummati jami'an alladhina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Mana ma'had
saja. Mana yang lain? Hah? Catat namanya itu tidak ada. Ya. Yang tidak hadir, catat namanya. Ini catat yang tidak hadir. Burj Al-Jufri. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ilmihi fid dharain. La yu'ta minaz zakati illa bi syurutin. Asy-syartul awwalu ay yakuna musliman min ghairi alil baiti. Asy-syartus tsani alla yakuna biyadihi fil hali malun yatamakkanu bihi minal wusuli ila baladihi wa in kana ghaniyan fi baladihi. Falau kana lahu malun muajjalun aw ala ghaibin aw mu'sirin aw jahidin lam yumna dalikal akhzu lam yumna dalika al akhza atau lam yamna dalika al akhza minaz zakati ala ma saraha bihi al hanafiyah. Asy-syartu tsalis alla yakuna safaruhu li ma'siyatin sarraha bihadha asy-syart al-malikiyah wa syafi'iyah wal hanabilah fayajuzu i'ta'uhu in kana safaruhu li ta'atin wajibatin ka hajjil fardi wa birril walidaini aw mustahabbatin ka ziyaratil ulama'i was salihin aw kana safaruhu li mubahin kal ma'asyati wat tijarat. Fa in kana safaruhu li ma'siyatin lam yajuz i'ta'uhu minha li'annahu i'anatun 'alaiha ma lam yatub. Wa in kana lin nuzhati faqat fa fihi wajhani 'inda al-hanabilah aqwahuma annahu la yajuzu li'adami hajatihi ila hadzal safar. Ya. Sekarang kita melihat lanjutan bacaan kita masih berkaitan dengan pos-pos pendistribusian zakat atau mustahiquz zakat. Ya, golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat. Kita sudah sampai pada golongan yang ke-8. Ya, bacaan kita sebelumnya ya, adalah Ibnus Sabil. Ibnus Sabil ya, secara literal artinya anak jalanan. Ya. Ya. Itulah sehingga ya, istilah itu mesti dipahami secara istilah juga. Tidak boleh istilah itu dipahami secara literal. Ya. Arti katanya. Ya. Seperti ini Ibnus Sabil. Kalau kita mengatakan anak jalanan, ya, maka konotasinya lain. Karena istilah itu ada dalam bahasa kita. Ya.
Sementara yang dimaksud di sini adalah orang yang berada di dalam perjalanan, sementara musafir. Namun setelah Ibnu Sabil ini kemudian disentuh dengan kontekstualisasi, ya, disentuh dengan kontekstualisasi, ya, maka ada pemikiran, ya, di antara ulama ahlul ilmi bahwa kenapa Al-Quran menggunakan Ibnu Sabil, tidak menggunakan musafir, sementara ketika menggunakan, ya, lafaz musafir langsung dikenali maknanya, ya, langsung dikenali maknanya. Tapi kenapa justru menggunakan Ibnu Sabil? Itulah sehingga memungkinkan, ya, Ibnu Sabil ini dikembalikan atau cocok juga untuk dikembalikan pada maknanya yang literal, anak jalanan, ya. Karena memang banyak anak jalanan ini yang perlu mendapatkan bantuan, bukan dibantu supaya aktivitasnya itu bisa berlanjut, tapi dibantu untuk diurus bagaimana masa-masanya itu bisa berubah, kondisinya itu bisa berubah, kembali menyadari bagaimana masa depannya dan bagaimana mereka bisa masuk ke dalam masjid, sehingga keberadaannya itu bukan hanya merusak dirinya, tapi juga merusak orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, ini persoalan keumatan yang mesti diselesaikan. Mungkinkah diambilkan dari dana zakat untuk menyelesaikan urusan mereka? Maka ada pemikiran dengan memaknai Ibnu Sabil ini, ya, pada maknanya yang literal, ya, sehingga, ya, di antara ahlul ilmi itu ada yang mencoba-coba melebarkan makna Ibnu Sabil, tidak hanya musafir, orang yang berada dalam perjalanan, tapi termasuk kelompok yang terpinggirkan ini. Nah, itu penafsiran, ya, itu penafsiran. Ya, oleh karena, ya, substansi atau orientasi, ya, adanya zakat ini untuk mengentaskan segala problematika keumatan, terutama orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, dan orang-orang yang terdesak, ya, orang-orang lemah, al-mustad'afin, ya, du'afa, ya, orang-orang yang tertindas, terintimidasi seperti perbudakan, dan orang-orang yang terdesak oleh kepentingan seperti fakir, miskin, didesak oleh hajatnya, ya, hajatnya sudah tiba, kemampuannya belum ada, ya. Dan termasuk, ya, orang-orang musafir, mungkin saja mereka banyak uang di kampung, atau sesungguhnya dia adalah orang yang kaya, tapi di dalam perjalanan harta itu tidak bersama dengannya. Nah, kerepotan untuk kembali ke kampung halamannya, tidak ada yang bisa menyantuni biayanya. Maka dalam hal ini Badan Amil Zakat, ya, berkewajiban untuk turun tangan membantu mereka. Nah, inilah semua dipahami bahwa orientasi zakat ini untuk membantu umat. Nah, mereka yang dalam 3 kondisi ini. Pertama, yang terintimidasi. Yang kedua, yang karena didesak oleh kepentingan.
Dan yang ketiga, mereka yang teraniaya. Itulah substansi atau orientasi kenapa zakat ini disyariatkan. Ya. Dari substansi atau orientasi disyariatkannya ini zakat, sehingga ya, itu bisa dilebarkan pemahamannya, bisa dilebarkan pemahamannya sesuai dengan kondisi umat yang dihadapi. Ini menurut ulama-ulama kita yang moderat di dalam berpikir, tidak memahami nas itu sesempit penafsirannya ulama-ulama dahulu yang hanya terbatas pada apa yang terjadi pada masa Nabi dan sahabat, dan juga mungkin paling jauh kondisi yang dihadapi pada saat itu. Nah, sekarang ini kondisi yang dihadapi oleh umat terus berkembang dan terus melebar, yang pasti mengalami perubahan dari satu fase ke fase berikutnya, dari satu fase generasi ke fase generasi berikutnya. Jadi ijtihad ulama kita hari ini 20, 30, apalagi 100 tahun yang akan datang, itu sangat-sangat dimungkinkan berubah lagi. Nah, itulah sehingga kompilasi hukum Islam yang dirumuskan oleh ulama-ulama kita pada tahun 90-91 yang dikemas di dalam Impres Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991, itu banyak hal-hal yang perlu dievaluasi seiring dengan perkembangan umat. Ketika itu hampir umat belum mengenal yang namanya media maya, apalagi sosmed. Jadi di dalam kompilasi hukum Islam itu tidak ada pembahasan tentang nikah online, tidak ada. Nikah virtual tidak ada. Sementara waktu corona kemarin ini itu sudah banyak melakukannya dan sudah keluar fatwa ulama. Hanya saja belum menjadi konsensus. Itu ijtihad fardi, perseorangan. Dan ke depan ini sudah semakin tidak bisa dibendung karena perkembangan yang menghendaki demikian, sehingga ulama-ulama kita harus berijtihad supaya ada panduan umat, supaya ada panduan umat dan ada ketetapan hukum yang bisa dijadikan panduan di dalam memutuskan perkara-perkara yang dihadapi oleh umat hari ini. Nah, itu contoh kecil. Ini pula hikmahnya, sehingga Al-Quran itu kadang berbahasa dengan bahasa yang memungkinkan untuk ditafsirkan, bukan dengan bahasa yang tidak bisa bergeser. Kalau Al-Quran berbahasa dengan bahasa yang satu makna tidak bisa bergeser dan ulama sepakat dengan makna itu, maka itu kan tauqifi. Tapi ini ketika berbicara tentang perbudakan menggunakan istilah
ar-riqab, ya, tidak menggunakan abdun atau amatun, padahal ya, lafal itu langsung dikenali. Andai kata hanya budak yang dikehendaki, tapi kenapa Al-Quran menyebutkan karakternya ar-riqab? Yang indikasinya itu orang yang berada di dalam ya, kuasa orang lain, atau ada praktik penindasan yang terjadi. Nah, di situ dipahami bahwa makna ini bisa dimekarkan, bisa disentuh oleh kontekstualisasi. Seperti juga ini Ibnu Sabil, tidak dikatakan musafir, tidak dikatakan al-musafirin. Ya, sekarang kita lihat lanjutan penjelasan maghrur kita di sini. La yu'ta minaz zakati illa bisyurutin. Tidak boleh diberikan dari harta zakat ya, kecuali beberapa syarat. Nah, jadi golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat ya, sekalipun ya, mereka sudah teridentifikasi ya, namun tidak boleh langsung diberi ya, syarat-syarat yang akan disebutkan ini mesti ya, diverifikasi dulu apakah yang bersangkutan ini memenuhi syarat atau tidak. Asyartul awalu ayyakuna musliman. Ya, syarat pertama yang bersangkutan mesti muslim. Min ghairi alil baiti, selain ya, keluarga Nabi. Ya, selain keluarga Nabi. Ya, yang keluarga Nabi ya, sampai hari ini itu nasabnya terus terjaga itu. Ya, itu Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah, Habib, Habibah. Ya. Saya mendapatkan penjelasan dari Habib Gais yang pernah datang kemari. Habib Gais As-Saqaf, ya. Sebenarnya itu As-Saqaf, ya. As-Saqaf, ya. Bahasa kita As-Saqaf. Ya. Cucu Rasulullah dari pancar cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dari pancar Hasan ya, Hasan bin Ali ya, itu yang bergelar Syarif ya, itu yang bergelar Syarif kalau laki-laki. Kalau perempuan Syarifah. Dari pancar Husain bin Ali bin Abi Thalib ya, bergelar Sayyid kalau laki-laki, Sayyidah kalau perempuan. Kalau kebetulan jadi ulama ya, keturunan Nabi yang kebetulan jadi ulama, apakah dari Sayyid atau Syarif, nah, maka itulah yang berubah menjadi Habib. Jadi Habib itu ya, keturunan Nabi yang ulama. Kalau tidak ulama ya gelarnya Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah. Nah ini dijawab paling banyak Habib,
habaib, ya, keturunan Rasulullah, ya, plus ulama, nah, mereka yang bergelar habib. Jadi ini asyartul awal ayyakuna musliman min ghairi alil bait. Ya. Asyartus tsani, yang kedua, syarat yang kedua, alla yakuna biyadihi fil hali malun, yang bersangkutan tidak punya harta. Jadi ini yang dimaksud di sini beberapa syarat, ya, khusus golongan ibnu sabil, ya, khusus golongan ibnu sabil, ya. Tidak semua orang musafir itu bersyarat untuk mendapatkan zakat, santunan dari harta zakat. Ya. Ketika dia musafir, maka harus ada syarat yang mesti, ya, dipenuhi. Nah, itu tadi yang pertama, yakuna musliman min ghairi alil bait. Asyartus tsani alla yakuna biyadihi fil hali malun. Pada saat itu memang tidak ada harta di tangannya, ya, tidak ada uangnya, tapi kalau tidak ada uangnya, ada ATM-nya, ya. Ya, sekarang ini sangat susah untuk diperiksa adakah uangnya atau tidak, ya. Karena orang yang banyak uangnya sekarang ini bukan orang yang tebal dompetnya, ya. Kalau dulu, ya, sebelum masyarakat mengenal yang namanya ATM, ya, gampang sekali dikenali. Siapa yang tebal dompetnya, itulah yang banyak uangnya. Kalau sekarang ini tidak. Kalau hanya tebal dompetnya, sedikit uangnya itu, ya, karena, ya, tidak mungkin 100 juta masuk ke dalam dompet. Ya. Yang banyak uangnya sekarang ini adalah, ya, yang punya ATM, ya. Bukan juga yang banyak ATM-nya, tapi yang, ya, itu tidak ada jaminan. Ada orang 10 ATM-nya, semua kosong, tidak ada isinya. Ya. Mungkin ada orang yang hanya 1 ATM-nya, tapi isinya 1 miliar, Masya Allah. Nah, itu hanya, ya, kertas tebal yang dipres, tipisnya, ya, seperti KTP saja, ya, tapi isinya Masya Allah. Ini yang susah dideteksi sekarang, adakah uangnya atau tidak. Kalau diperiksa ATM-nya, ada ATM-nya, coba minta dulu untuk pergi cek, ya. Ya. Kalau dicek ternyata kosong, nah, baru uangnya juga tidak ada, ya, maka syarat yang kedua terpenuhi. Mala yatamakkanu bihi ila minal wusuli ila baladihi. Ya, tidak ada sama sekali uangnya, tidak ada sama sekali hartanya yang memungkinkan untuk sampai kepada kampung halamannya. Wa in kana ghaniyan fi baladihi, sekalipun yang bersangkutan orang kaya di kampungnya. Ya. Dia orang kaya di kampungnya, tapi ketika itu dijumpai terlantar, tidak ada uangnya. Ya, diperiksa ATM-nya, kosong ATM-nya, mungkin sudah dibobol, ya. Nah, sehingga, ya, tidak bisa kembali ke kampung halaman. Nah, ketika itu, ya, syarat yang kedua itu terpenuhi.
Falau kana lahu malu muajjal, nah, sekalipun ia memiliki harta yang belum di tangannya, harta yang tertunda, seperti ada orang yang berutang kepadanya. Nah, ya, ada orang yang berutang kepadanya. Dalam hitungan hari ke depan, 2-3 hari ke depan dia mau dibayar. Ya, jadi guru kita di sini mengatakan, ya sekarang dia sebenarnya punya harta tapi belum tiba di tangannya, masih dalam status ditunggu. Ya, ditunggu itu ada kemungkinannya datang, ada kemungkinannya tidak. Ya, ataukah ada kemungkinannya tertunda sementara yang bersangkutan sudah didesak. Nah, ini tadi ini. Jadi termasuk orang yang terdesak. Didesak untuk pulang kampung. Nah, ataukah kalau tidak pulang kampung, ya untuk sementara waktu dia ada nafkah untuk kehidupannya hari itu. Ya, bisa sewa penginapan untuk tidur dan beli makan. Ya, sambil tunggu modalnya yang atau hartanya akan datang itu. Ya, itu bisa saja disantuni dana zakat. Ya. Jadi malu muajjal au ala ghaibin. Ya. Hartanya ada tapi belum tiba di tangannya. Au muassirin, atau hartanya itu susah untuk diambil. Misalnya ada ATM-nya tapi error, ya, mau tarik uangnya tidak bisa keluar, error ATM-nya, butuh proses, diantar ke bank, kebetulan bank tutup oleh karena libur, ya, bukan hari kerja. Nah, ini semua termasuk itu. Sebenarnya ada uangnya di ATM tapi error ATM-nya, ataukah ya, jaringan tidak bagus, ataukah ada kendala lain sehingga itu semua tidak bisa ditarik. Nah, sementara ini sudah didesak oleh kebutuhan, ya, maka masih termasuk au jahilin, atau ya, terhalang. Nah, kalau demikian sebabnya, hal-hal yang disebutkan tadi itu semua yang menjadi sebabnya, maka guru kita di sini mengatakan lam yamna dalika al-akhza minaz zakati. Itu semua tidak menghalangi, tidak sampai menghalangi untuk mengambil harta zakat. Ala ma sarraha bihi al-Hanafiyah, sesuai yang dijelaskan oleh ulama-ulama pengikut al-Hanafiyah, Imam Abu Hanifah. Ya. Asyartus salis, ya, syarat yang ketiga, alla yakuna safaruhu bi ta'atin wajibatin. Bukan. Asyartus salisu alla yakuna safaruhu li ma'siyatin. Ya. Perjalanannya itu bukan perjalanan maksiat. Ya. Ya, jadi ini juga harus diinterogasi dulu. Ya, sebenarnya mau kemana ini? Kalau dia bilang, kebetulan ada orderanku ini, saya mau jemput di Makassar, saya tersangkut di sini. Orderan apa? Nah, orderan, ya orderan apa dulu? Dia bilang narkoba. Oh, tidak boleh. Ya, karena itu lima usiat. Nah, jadi ini syarat yang ketiga, Allah yakuna safaruhu lima usiatin. Jadi macam ini semua repot ini.
Karena itu pelaku maksiat itu hampir tidak ada yang jujur, semuanya hebat berdusta. Nah, jadi kalau diinterogasi, bagaimana ini, mau kemana ini, pasti yang disebutkan itu yang baik-baik, ya, yang disebutkan itu yang baik-baik. Ya, itu modalnya, itu pelaku maksiat hebat berdusta. Ya, hampir tidak ada yang jujur. Ya, kalau ada yang jujur, sudah tidak lama bertobat itu. Coba itu pencuri, cari adakah pencuri yang jujur? Ada? Bukan pencuri kalau dia jujur. Kalaupun dia mencuri, mungkin kasihan, mencurinya itu betul karena terpaksa. Nah, jadi aspek yang ketiga ini memang susah untuk dideteksi, ya. Sarra bihadha syarat al-Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah. Syarat ini dijelaskan oleh jumhur ulama dari al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan al-Hanabilah. Fajuzu i'ta'uhu in kana safaruhu li ta'atin wajibah. Boleh memberikan santunan zakat jika perjalanannya itu perjalanan taat. Ya. Maksudnya taat di sini kebaikan. Li ta'atin wajibah, untuk melakukan perintah yang wajib, memenuhi perintah yang wajib, seperti ke hajjil fardi, ya, haji yang fardu, berarti haji pertama, haji pertama. Ya, mau berangkat haji, tiba-tiba dalam perjalanan hilang uangnya, ya, hilang dompetnya, maka terkendala perjalanannya yang masih terkait dengan pembiayaan. Tapi ini sudah susah terjadi sekarang, karena orang berangkat haji dan umrah sekali bayar langsung all in, include di situ pesawatnya PP, include hotelnya, include cateringnya, include angkutan transportasinya selama di tanah suci. Kalaupun hilang dompetnya, paling nanti kurma yang tidak jadi dibeli, air samsamnya pun sudah include di situ. Nah, jadi melihat sistem yang kecuali mungkin backpacker, ya, ada istilah backpacker itu berangkat, ya, haji umrah, tapi ini sudah susah sekarang, ya. Travelnya hanya menyiapkan tiket dan visa, persoalan akomodasi dan konsumsinya di sana diurus sendiri. Nah, ini yang riskan ini, kalau hilang dompetnya, tidak bisa lagi. Bagaimana caranya makan dan bayar hotel? Ya. Wa birril walidaini, perjalanannya untuk birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Au mustahabbatin, atau ya perjalanan yang sifatnya dianjurkan, disunnahkan, seperti kaziaratil ulama was salihin, ya, datang menziarahi ulama dan orang-orang yang saleh. Ini tradisi di Jawa ini luar biasa ini. Di bulan Sya'ban menjelang Ramadan, sejak bulan Rajab kemarin. Ya, bukan hanya ulama-ulama yang masih hidup disiarahi, tapi yang sudah wafat juga. Jadi kuburannya ulama-ulama di sana, apalagi para aulia, ya, sunan-sunan itu yang kemarin saya sempat kunjungi, Sunan Kalijaga di Demak dan Sunan Kudus di Kudus, ya. Luar biasa banyaknya orang yang datang, ya. Saya diberitahu oleh yang mengantar saya, katanya 25 bus, itu masih sedikit,
karena terkadang datang sampai 90 bus. Masya Allah, banjir betul. Kemudian itu rombongan santri yang paling banyak, santri-santriwati. Memang diprogramkan oleh pondoknya untuk ziarah makam para wali ya, menjelang Ramadan. Ya Allah, dibimbing oleh ustaz-ustaz dan kiainya, luar biasa. Itu tradisi di sana ya. Kalau kita di sini ya tidak sampai diprogramkan seperti itu. Ada yang datang di sana memang luar biasa. Nah, perjalanan ini pun masih diakomodir. Kalau perjalanannya untuk ziarah para ulama, masyayikh, ya, ziarah untuk orang-orang saleh, apalagi Andre Guruta, ulama-ulama kita, perjalanannya itu dianggap ziarah mustahabbah. Au kana safaruhu limubahin, atau perjalanannya itu ya minimal ini perjalanan yang mubah, dibolehkan, bukan diharamkan. Kal ma'asyad, seperti orang yang melakukan perjalanan untuk mencari nafkah hidup, ma'isyah. Wa tijarat, berniaga. Fa in kana safaruhu li ma'siyatin, kalau perjalanannya itu perjalanan maksiat, lam yajuz i'ta'uhu minha, tidak boleh diberikan santunan zakat, tidak boleh diberikan dari harta zakat. Li'annahu i'anatun 'alaiha, karena itu dianggap membantu untuk melakukan maksiatnya. Malamnya tubuk, selagi tidak bertaubat. Wa in kana linuzha, nah ini kalau tujuannya untuk rekreasi, piknik, bagaimana ini? Minta dana zakat untuk berangkat rekreasi. Bagaimana yang begini? Ya. Fafihi wajhani. Nah, di sini ada dua pendapat. Indal Hanabilah, menurut pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, aqwahuma. Nah, dari dua pendapat tadi itu yang paling kuat annahu la yajuzu, itu katanya tidak boleh. Li'adami hajati ila hadas safar, karena itu tidak ada hajatnya atau tidak ada kaitannya dengan perjalanan ini, perjalanan yang disebutkan di atas, mustahabah atau wajibah, wajibah atau ziarah wajibah atau ziarah mustahabah. Ya. Insyaallah nanti kita lanjut lagi asy-syartur rabi', ya, syarat yang keempat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyina hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilayhi, billahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat duha rahimakumullah. Ya.